lagi dengan Tante Mei hari ini di dalam Renungan Rabu. Sebelum Tante Mei akan bagikan Renungan Rabu hari ini, mari Tante Mei ajak semua anak-anak yang ada di rumah, kita mau berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kepadamu, kami boleh lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati anak-anak yang ada di rumah yang siap untuk mendengarkan renungan hari ini. Kami akan mendengarkan renungan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sebelum Tante Mei akan jelaskan apa yang menjadi renungan hari ini, Tante Mei beri judul renungan hari ini, perkataan yang positif. Sebelum itu kita lihat dulu ada film pendek yang Tante Mei bagikan buat anak-anak di rumah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. 12 orang pengintai diutus oleh Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan, ya. Setelah mereka menyelidiki tanah Kanaan selama 40 hari, dan setelah 40 hari mereka kembali dan melaporkan apa yang mereka lihat di tanah Kanaan. Mereka melaporkan itu ke Musa. Nah, di Kanaan itu, anak-anak sekalian, ada beberapa penduduk, orang yang ada penduduk, ya, ada beberapa kelompok penduduk yang diam di tanah Kanaan. Yang pertama adalah orang Amalek yang diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori yang diam di pegunungan, dan orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, 10 orang tadi melaporkan hal ini kepada Musa. Mereka katakan, ya, anak-anak bisa baca di dalam bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Ayat 28, yang 10 orang ini melaporkan seperti begini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, ya, dan kota-kota berkubu dan sangat besar, dan juga mereka keturunan Enak. Telah kami lihat di sana, keturunan Enak itu adalah penduduk yang tinggi besar seperti raksasa. Ini 10 orang laporkan kepada Musa, ya. Mereka katakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita, ya. Negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Hai, ternyata orang makan orang, katanya. Ya, yang 10 orang katakan, yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana ada orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan kami juga demikian juga mereka terhadap kami. Ya, mereka melaporkan kabar yang tidak baik, kabar busuk, kabar yang tidak membangkitkan semangat, ya. Mereka dikuasai oleh ketakutan. Mereka katakan, Musa, jangan kita ke sana, jangan kita masuk ke tanah Kanaan, nanti kita mati binasa di sana. Karena di sana adalah orang-orang yang kuat-kuat, orang-orang seperti raksasa, ya. Mereka mempengaruhi bangsa Israel, ya. Mereka katakan, tidak, kita tidak usah ke sana, nanti kita mati. Tetapi ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, melaporkan hal yang positif, memberi kabar yang baik. Mereka katakan seperti ini, ya. Mereka katakan begini kepada Musa. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow! Dan mereka berkata kepada segenap kaum Israel, negeri yang kami lalui harus untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.
perkataan yang positif. Mereka katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Berarti ada 2 berita yang disampaikan oleh 10 orang, dan ada berita yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, ya, kabar yang baik, ya. Jadi kita akan mencontohi Yosua dan Kaleb membawa kabar yang baik. Anak-anak harus selalu berkata yang positif, harus memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat, ya, harus mengucapkan kata-kata yang bagus, yang baik, yang benar, ya, kata-kata berkat. Belajar untuk selalu berkata yang baik, berkata positif seperti Yosua dan Kaleb. Nah, sebelum Tante Mei lanjut, ada pertanyaan untuk anak-anak, ya. Pertanyaannya anak-anak bisa jawab, nanti jawabannya dimasukkan hari Minggu, ya. Pertanyaannya, sebutkan ke-12 orang pengintai yang diutus oleh Musa berdasarkan sukunya. Jadi misalnya suku Lewi siapa, ya, suku Benyamin siapa. Jawabannya dimasukkan hari Minggu, ya. Jadi belajar untuk berkata yang baik, ya. Jangan sedikit-sedikit, oh Tante Mei ada corona, saya takut nanti saya kena corona. Anak-anak harus belajar, walaupun ada corona, yakin Tuhan pasti akan menjaga, pasti akan menolong, melindungi, dan akan membuat anak-anak merasa sukacita, tidak dihantui oleh ketakutan. Nah, ketika anak-anak juga menghadapi apapun, ketika anak-anak sakit, ya harus berkata, Tuhan pasti menyembuhkan saya. Ketika anak-anak susah, Tuhan pasti akan hiburkan saya. Semua apa yang kita alami, anak-anak harus tahu bahwa apa yang kita alami ini semua atas izin Tuhan. Tuhan bilang, 1 sehelai rambut pun tidak akan gugur kalau Tuhan tidak kehendaki. Nah, oleh sebab itu anak-anak mulai belajar untuk senantiasa memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Coba kita buka di dalam Filipi 4 ayat 8, ya. Filipi 4 ayat 8 dia berkata demikian. 4 ayat 8, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berpikir positif, berkata yang baik, sehingga yang ada di sekitar kita pun diberkati dan dikuatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya memberkati anak-anak yang di rumah mendengarkan firman Tuhan. Mereka bersukacita, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa, senantiasa berpikiran positif, berkata yang baik, dan memberkati. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.